Halo semuanya. Nah, di video kali ini saya mau berbagi sedikit soal istilahnya bukan materi belajar topik tertentu, tetapi lebih kepada bagaimana sih caranya ketika kita belajar matematika ataupun ketika kita mungkin sebagai guru, sebagai orang tua kita mengajarkan matematika atau bahkan kita mungkin sebagai ya temen lah bagi orang lain kita mau menolong teman kita buat belajar matematika. Nah, pastinya sebenarnya ada banyak teori yang bisa kita pakai dan kita terapkan. Tapi ada satu bagian yang sebenarnya saya cukup tertarik dan sebenarnya beberapa waktu belakangan ini saya lagi mencoba untuk melakukan itu terus berulang kali. Nah, sebelum saya masuk ke bagian itu, kita perlu tahu dulu bahwa yang namanya belajar matematika, dan saya pikir kita semua cukup setuju, cukup paham sebetulnya, bahwa namanya belajar matematika itu yang harus kita tahu adalah ini soal konsep. Dan karena soal atau tentang konsep, sehingga tentunya kita membutuhkan yang namanya pemahaman atau understanding atau pengertian. Sehingga sebenarnya bagi kita atau bagi teman-teman kita, bagi murid kita yang sebenarnya lebih suka menghafal rumus, pakai, sebenarnya mereka nggak benar-benar belajar matematika. Mungkin nilainya bisa bagus, mungkin nilai kita bisa bagus, tapi mungkin itu entah karena faktor gurunya ngasih soalnya juga nggak terlalu sulit, tapi cukup bisa diyakini bahwa coba ganti soalnya, ganti tipe soalnya sedikit lebih sulit, atau mungkin ganti angkanya, diubah sedikit bahasanya. Saya cukup yakin bahwa si orang itu atau kita sendiri kita nggak bisa kerjain pada akhirnya, karena kita terbiasa dengan menghafal konteksnya, menghafal aturannya seperti apa, dan kita coba apply formula atau rumus yang sama untuk mendapatkan hasilnya. Padahal matematika itu sebenarnya tentang konsep. Nah, karena matematika itu tentang konsep, nah hal yang saya pelajari dari satu seminar yang saya ikuti adalah untuk bisa paham tentang konsep ini, kita sebenarnya tidak menjelaskan sebagai orang yang mengajarkan gitu. Tidak menjelaskan dalam arti beliau mengatakan bahwa menjelaskan itu adalah cara yang cocok digunakan kalau si anaknya atau orang yang pengen kita jelaskan itu sebenarnya sudah paham secara konsep. Jadi idenya dia sudah punya, kita cuma menjelaskan saja gitu. Nah, itu agak aneh dan mungkin agak menarik untuk kita bisa cermati dan kita coba pikirkan lebih lanjut kenapa menjelaskan itu jadi seperti itu. Dan itu katanya kesalahan banyak guru matematika, karena kita berusaha menjelaskan, lalu terus anaknya nggak ngerti. Terus kalau anaknya nggak ngerti, terus apa yang kita lakukan? Jelasin lagi kan? Bahkan mungkin bisa jadi dengan bahasa yang sama. Kadang bahasa kita sedikit ubah, terus oke, akhirnya anaknya oke, tapi mungkin abis itu dia lupa. Nah, berarti pada dasarnya konsep itu tidak nempel di otaknya. Jadi dia sebenarnya tidak benar-benar paham secara konsep. Nah, kalau gitu terus bagaimana dong cara untuk menjelaskan, dan bagaimana juga kita sebagai pribadi, sebagai murid mungkin kita belajar matematika. Nah, hal yang terpenting adalah yang saya pelajari dari semuanya ini adalah kita perlu melakukan apa yang namanya bertanya. Nah, bertanya ini bisa jadi kita bertanya sama diri sendiri, kita tanya sama guru, kita tanya sama teman, atau kalau misalnya kita sebagai orang yang sedang mendidik, mengajarkan topik tertentu, kita lebih condong bukan menjelaskan, tapi lebih mempertanyakan. Nah, cuma tentunya bertanya pun punya ada keterampilannya tersendiri, jadi nggak sembarang asal tanya aja. Nggak juga, misalnya saya lagi membahas soal misalnya konsep aljabar, misalnya A ditambah B kuadrat. Lalu saya bisa sebenarnya langsung jelaskan, dan saya cukup yakin bahwa akan ada anak yang bisa mengerti. Tapi lebih baik kalau kita berikan ruang. Nah, ini juga poin yang kedua adalah poin yang kedua, berikan ruang bagi anak, bagi orang untuk melakukan eksplorasi. Jadi biarkan mereka melihat terlebih dahulu dan mereka coba apa sih maksudnya A plus B kuadrat. Kan karena sebenarnya kuadrat itu sendiri sudah dipelajari di masa SD, dan ini adalah topik yang kita bahas di SMP di kelas 7. Sehingga secara pengetahuan seharusnya mereka sudah tahu kuadrat itu artinya apa. Nah, kalau mereka terbekali dengan tepat, mereka akan mencoba melakukan make sense, dan mereka akan mencoba mengeksplor apa sih maksudnya A tambah B kuadrat.
dengan A sama B-nya itu boleh angka apapun. Nah, jadi di poin itu mereka kan diberikan ruang untuk eksplorasi sendiri. Nah, itu eksplorasi pun juga ada dua, bisa juga individu. Nah, setelah individu biasanya kita minta mereka lebih baik bisa diskusi. Jadi kalau misalnya ternyata di rumah, ya diskusilah dengan kakak, adik, atau mungkin dengan kita sebagai orang tua, atau dengan temannya ya, dengan Zoom session atau apapun, sehingga mereka bisa mencoba melakukan pemahaman itu. Ada proses struggle yang mereka punya, mungkin 15 menit, 20 menit untuk melihat gimana sih sebenarnya maksudnya. Kayak, maksud lu gimana? Lu ngertinya gimana? Gue ngertinya gini. Jadi mereka akan saling bertukar ide. Nah, disitu juga menjadi poin yang penting. Saling bertukar ide, berkomunikasi satu dengan yang lain, mencoba memahami apa maksud dari pertanyaan itu. Padahal kan sebenarnya pertanyaan simpel dan saya coba yakin kita sebenarnya juga bisa jawabnya. Lalu apa tugas kita ketika bertanya? Nah, bisa misalnya dengan pertanyaan, kenapa kamu bisa mikir gitu? Kamu tahu dari mana? Alasannya apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya open-ended question, pertanyaan terbuka, yang membuat si anak, membuat diri kita, membuat orang lain itu harus menjelaskan alasan di baliknya. Jadi bukan hanya sekedar, oh misalnya 5 tambah 6 itu 11 loh. Kenapa? Ya 11. Kenapa 11? Nggak tahu. Jadi karena sudah terbiasa diasupi dari kecil dan sudah terbiasa bahwa guru itu memang menjelaskan 5 tambah 6 itu 11. Nah, bagaimana kalau misalnya kita balik pertanyaan sedikit? Ini pun juga skill bertanya. Misalnya, daripada kita fokus pada 5 tambah 6 itu harus 11, kenapa nggak kita coba balik pertanyaannya dengan 11 itu berapa ditambah berapa? Jadi tujuannya adalah membuat si anak berpikir, yaitu poin yang lain lagi juga, membuat anak juga harus terpaksa berpikir. Nah, ini bagian yang penting sekali dalam pelajaran matematika, melihat bagaimana emang 11 itu berapa tambah berapa. Dan akhirnya jawaban yang dia peroleh bisa banyak, karena orang mungkin dia bisa bilang, oh 5 tambah 6. Oke, 5 tambah 6, dia bisa, lalu kenapa 5 tambah 6? Nah, dia bisa tunjukkan mungkin dengan objek tertentu. Itu sebenarnya teman yang lain bilang, enggak, bukan 5 tambah 6, tapi 2 tambah 9. Loh, kenapa bisa 2 tambah 9? Nah, sehingga akhirnya yang muncul adalah diskusi dan mencoba memberikan penjelasannya. Nah, proses berpikir dan proses belajar itulah yang membentuk konsep matematikanya sebetulnya. Bukan hanya sekedar, ini loh, rumusnya gini, maksudnya gini, ya terimalah, makanlah kasarnya. Nah, itu adalah kesalahan banyak guru matematika yang saya juga lakukan ketika terutama di awal-awal saya mengajar matematika. Dan tapi apa yang saya pelajari saat ini adalah kita perlu beri ruang itu bagi anak-anak untuk bereksplorasi. Kita diskusi bersama-sama, lalu kalau mereka udah kelihatan mampu menangkap konsepnya, baru kita berikan kesimpulannya bahwa, oh maksudnya seperti ini loh. Nah, terus kita bisa simpulkan dengan diskusi dari berbagai pihak, anak, murid, teman. Nah, kita simpulkan kayak, oh kita punya kesimpulan yang sama, kita bisa memberi pemahaman terhadap apa yang kita sedang bahas itu. Nah, lalu baru kita bikin kesimpulan akhir, misalnya rumusnya apa, atau konsepnya apa, buat jadi kesimpulan yang kemudian, poin yang terakhir adalah kita perlu catat. Dan kemudian refleksikan. Nah, bagian yang seringkali terlupakan. Nah, ini beberapa poin yang kita bisa pakai ketika kita sendiri belajar matematika, maupun ketika kita harus mengajarkan matematika. Gampang? Enggak. Karena kita mungkin sudah terbiasa dengan guru kita dulu, atau kita sendiri juga mengajar dengan cara yang sama, jelasin. Lalu anak yang nggak ngerti, jelasin lagi. Sampai dia nggak ngerti juga, pokoknya jelasin aja terus. Tapi mungkin ada kalanya kita perlu sedikit berdiam, dan memberi ruang bagi anak buat berpikir sendiri, dan tugas kita adalah sebagai fasilitator, yang tujuannya mempertanyakan. Nah, disitulah porsi di mana orang bilang teach less, learn more. Bahwa fokus kita adalah kita memberi ruang bagi anak untuk belajar lebih banyak, padahal kita lebih sedikit menjelaskan. Memang tidak mudah, memang perlu banyak latihan. Saya pun juga sampai sekarang masih latihan terus. Apalagi kita terbiasa dengan matematika yang harus dijelaskan. Tapi bukan tidak mungkin kita melakukannya. Nah, saya mengajak kita semua dalam posisi apapun kita, terutama dalam masa seperti ini, masa pandemi, mungkin orang tua dan guru punya peran yang sangat besar. Mari kita berusaha pelan-pelan mengubah cara kita mengajarkan matematika
menjadi lebih fasilitator daripada sekedar penjelas konsep, sehingga anak-anak bisa belajar lebih banyak dan belajar berpikir, belajar mengkritisi, belajar berpikir dengan mendalam. Terima kasih, semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak.